Pernah nggak kamu tiba-tiba merasa sange, gairah seks bangkit, badan panas, pikiran liar, pengen hubungan intim, pengen meledak, tapi kamu nggak tahu mau salurkan kemana. Akhirnya cuma cari pelampiasan instan, entah lewat video dewasa, fantasi liar, atau sekadar ngocok, onani, masturbasi. Keluarin aja biar lega. Tapi, pernah nggak kamu bertanya, kenapa energi itu begitu kuat? Kenapa rasa sange bisa muncul begitu intens, bahkan tanpa sebab jelas? Karena di balik hasrat itu, tersimpan energi suci paling kuat dalam tubuh manusia. Namanya, energi seksual. Dan kalau kamu sadar, energi yang kamu anggap sebagai nafsu itu, bisa kamu ubah menjadi magnet uang, magnet kekayaan, dan kekuatan spiritual pencipta kehidupan. Ini bukan sekadar soal menahan diri, tapi soal mengalirkan gairahmu ke atas, hingga menjadi pancaran yang disukai oleh uang dan semesta. Ada satu fakta yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Berhenti berhubungan seks bisa mengaktifkan kekuatan spiritual yang sangat besar dalam dirimu. Ini bukan tentang selibecy biasa. Ini tentang energi yang dikunci, lalu dilepaskan ke arah yang tak pernah kamu bayangkan. Sebuah loncatan dalam kesadaran. Dan faktanya, beberapa jiwa terpilih yang paling berpengaruh di dunia justru mengalami transformasi hidup luar biasa setelah memutuskan untuk berhenti berhubungan seksual secara fisik. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan itu? Pernahkah kamu bertanya, kenapa setelah kamu menjauh dari seks, tiba-tiba hidupmu terasa lebih jernih, kamu lebih fokus, tubuhmu terasa lebih kuat, dan kamu mulai mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata, seolah semesta mencoba menyampaikan pesan rahasia untukmu? Apakah itu hanya sugesti, atau justru itu pertanda bahwa energi spiritual dalam dirimu akhirnya bangkit? Apakah mungkin keputusan untuk berhenti dari hubungan fisik itu bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Hari ini, jiwa terpilih, kamu akan menemukan jawaban atas perubahan misterius yang kamu rasakan belakangan ini. Ini adalah panggilan batin yang hanya dirasakan oleh segelintir manusia terpilih. Mereka yang tidak mencari kenikmatan sementara, tetapi mencari makna abadi. Kamu salah satunya. Jika kamu pernah bertanya kenapa tiba-tiba dorongan seksualmu berubah, atau kenapa kamu merasa lebih kuat saat menjauh dari hal itu, maka video ini adalah jawabannya. Jangan pergi. Tonton sampai akhir, karena ini bukan hanya soal tubuh, ini tentang panggilan jiwa dan perubahan takdir. Bab 1. Energi seksual adalah energi penciptaan. Energi seksual adalah rahasia besar yang telah lama disalahpahami oleh dunia modern. Ia bukan hanya soal tubuh atau gairah fisik. Ini adalah percikan api ilahi yang mengalir di dalam dirimu. Saat kamu merasakannya membuncah, itu bukan sekadar hasrat. Itu adalah panggilan dari kekuatan penciptaan yang sama yang membentuk langit dan bumi. Dalam ajaran spiritual terdalam, energi seksual disebut sebagai energi kundalini. Kekuatan tidur yang jika dibangkitkan dengan kesadaran, mampu membangkitkan seluruh sistem spiritual dalam dirimu. Tapi ironisnya, kebanyakan manusia membuang energi ini setiap hari, mengejarnya dalam kenikmatan sesaat, padahal ia adalah bahan bakar utama untuk pencapaian tertinggi jiwa. Setiap kali kamu menahannya, menyadarinya, dan mengarahkannya ke dalam, kamu sedang menyimpan daya pencipta yang bisa mengubah takdirmu. Coba rasakan dalam dirimu, apa yang sebenarnya kamu cari dari kenikmatan fisik itu? Kebahagiaan, ketenangan, koneksi jiwa. Semua itu tidak akan pernah kamu temukan di luar dirimu, karena sejatinya, yang kamu kejar adalah versi dirimu yang utuh dan bangkit. Ketika kamu memilih untuk menyucikan energi seksualmu, bukan menekannya, tapi mentransformasikannya, kamu mulai mengalami kebangkitan yang nyata. Energi itu akan naik, membuka pusat-pusat kesadaran yang selama ini tertidur, membawa kejernihan, kekuatan intuisi, bahkan pengalaman spiritual yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah mengapa para yogi, nabi, dan jiwa-jiwa agung menjaga energi ini dengan hormat. Mereka tahu, ini bukan sekadar naluri,
Ini adalah pintu gerbang menuju keilahian. Kamu mungkin bertanya, apa jadinya jika aku benar-benar menyadari kekuatan ini dan menggunakannya dengan penuh kesadaran? Jawabannya sederhana, namun mengguncang. Hidupmu akan berubah. Visimu akan tajam, hatimu akan damai, dan tubuhmu akan dipenuhi cahaya yang tak terlihat namun nyata. Kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dorongan, tapi akan menjadi tuan atas dirimu sendiri. Energi seksual yang dibangkitkan dan diarahkan dengan benar adalah bahan bakar para pencipta dunia, para pemimpin spiritual, dan para jiwa besar yang mengubah sejarah. Jika kamu merasakan getaran dalam kata-kata ini sekarang, itu artinya jiwamu sedang diingatkan. Jangan abaikan, ini adalah saatnya kamu tidak lagi sekadar hidup, tapi benar-benar bangkit sebagai makhluk spiritual yang sadar, kuat, dan tak tergoyahkan. Bab 2. Otakmu menjadi lebih tajam dan jernih. Bayangkan sebuah otak yang tenang, fokus, dan jernih. Bukan karena dilahirkan begitu, tapi karena disucikan dari distraksi yang menguras kekuatan mental. Ketika kamu berhenti membiarkan energi seksualmu tercecer lewat kebiasaan tanpa kesadaran, sesuatu yang ajaib mulai terjadi di dalam dirimu. Gelombang otakmu berubah. Dopamin yang dulu meledak-ledak karena fantasi dan pelampiasan sesaat, kini mulai stabil. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh ilusi dan dorongan liar. Ada ketenangan yang menggantikan gejolak, dan dari ketenangan itulah muncul kekuatan. Fokus yang tajam, intuisi yang jernih, dan kemampuan untuk memproses dunia dengan kedalaman baru yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Otakmu bukan hanya alat berpikir, ia adalah wadah kesadaran spiritual tertinggimu. Ketika ia bebas dari kabut fantasi seksual, barulah cahaya sejati bisa masuk. Kamu mulai memahami sesuatu yang sebelumnya kamu lewati begitu saja. Kamu melihat pola. Kamu bisa duduk diam dalam kekosongan dan menemukan kedamaian di sana. Ini bukan cuma soal konsentrasi. Ini adalah tentang kejernihan batin. Kamu mulai bisa mengenali mana suara ego dan mana suara jiwamu. Dan dalam momen itu, kamu menjadi makhluk yang berbeda. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi hidup dalam kebisingan mental. Kamu hadir, penuh, dan sadar. Inilah kenapa para bijak, yogi, dan petapa bisa bertahan dalam keheningan selama bertahun-tahun. Bukan karena mereka lari dari dunia, tapi karena mereka telah mengalahkan medan perang terbesar, pikirannya sendiri. Dan kamu bisa sampai ke sana juga, tapi hanya jika kamu berani melewati badai. Jangan salah, awalnya akan berat, otakmu akan memberontak. Dorongan lama akan datang seperti badai, tapi jika kamu bertahan, hanya sebentar saja, badai itu akan berlalu, dan kamu akan melihat, pikiranmu berubah, kesadaranmu naik, dan kamu akan merasakan kekuatan baru yang selama ini tersembunyi, karena kamu akhirnya kembali menguasai kerajaanmu sendiri, dirimu. Bab 3. Detoks energi negatif. Setiap kali kamu terhubung secara intim dengan seseorang, itu bukan hanya tubuhmu yang bersentuhan, jiwamu pun ikut terbuka. Kamu mungkin tidak sadar, tapi dalam momen itu terjadi pertukaran energi yang sangat dalam. Kamu tidak hanya berbagi sentuhan, tapi juga menyerap getaran mereka. Luka, trauma, kecemasan, bahkan kegelapan batin yang belum mereka sembuhkan. Jika kamu pernah merasa kosong, gelisah, atau berat setelah sebuah hubungan fisik, itu bukan kebetulan. Itu adalah sisa-sisa energi mereka yang kini menempel di lapisan tubuh eterikmu. Inilah kenapa semakin sering kamu terhubung secara sembarangan, semakin lelah dan keruh auramu terasa. Kamu menjadi seperti spons spiritual yang tanpa sadar menyerap racun dari jiwa-jiwa yang belum bersih. Berhenti dari hubungan seksual bukan berarti kamu kehilangan sesuatu. Justru sebaliknya, kamu sedang mengambil kembali kendali atas medan energimu. Dalam keheningan dan kesendirian yang suci, tubuhmu mulai membersihkan dirinya sendiri. Aura yang dulu kusam mulai bersinar lagi. Jiwa yang dulu penuh beban mulai terasa ringan. Kamu akan merasakan perubahan halus namun nyata. Tidurmu menjadi lebih dalam, emosimu lebih stabil, dan kamu tidak lagi merasa terikat oleh energi orang lain yang dulu menempel padamu. Proses ini disebut detoks spiritual,
Dan itu hanya terjadi ketika kamu memilih untuk menghormati tubuh dan energimu sebagai sesuatu yang sakral, bukan untuk dibagikan sembarangan, tapi untuk dijaga dengan penuh kesadaran. Semakin lama kamu menjaga energi ini, semakin kuat medan cahaya di sekelilingmu. Orang-orang akan mulai merasakan perubahanmu, bahkan tanpa kamu berkata apapun. Mereka akan tertarik, terpesona, atau justru merasa tidak nyaman karena auramu kini seperti cermin, memantulkan kebenaran yang selama ini mereka hindari. Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini adalah jalan para pejuang spiritual sejati. Mereka yang memilih detoks dari energi negatif bukan karena takut, tapi karena mereka siap untuk naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Jika kamu merasakan sesuatu bergetar dalam hatimu saat mendengar ini, maka itu bukan kebetulan. Jiwa sejati dalam dirimu sedang bangkit. Dengarkan dia, dan bersihkan jalanmu menuju versi tertinggimu. Bab 4. Kekuatan intuisi meningkat. Ketika energi seksualmu tidak lagi tercecer, tapi dijaga dan dinaikkan ke pusat-pusat kesadaran yang lebih tinggi, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Jiwa terpilih, kamu mulai merasakan keheningan yang berbicara lebih lantang daripada suara dunia. Pikiranmu tidak lagi bising, dan dalam ruang sunyi itu muncul sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Intuisi. Tiba-tiba kamu tahu, tanpa tahu bagaimana kamu tahu, kamu mulai merasakan orang sebelum mereka bicara. Kamu bisa membaca situasi tanpa perlu melihat tanda-tanda fisik. Ini bukan sihir. Ini adalah aktivasi dari indera batin yang selama ini tertutup oleh kabut hasrat dan kebisingan dunia. Dan sekarang, kamu mulai bangkit. Alam semesta punya bahasanya sendiri, dan hanya mereka yang cukup hening yang bisa mendengarnya. Kamu akan mulai melihat angka berulang. Mimpi-mimpi mulai membawa pesan. Lagu yang tiba-tiba muncul, kata-kata seseorang yang terasa mengena. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa semesta yang kini bisa kamu mengerti karena frekuensimu telah berubah. Ketika kamu melepaskan kebiasaan lama yang mengikatmu ke ranah rendah, kamu sedang naik ke dimensi yang lebih halus, lebih murni. Dan dari tempat itu, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang roh, bukan ego. Inilah saat di mana kamu tidak lagi hidup berdasarkan reaksi, tapi berdasarkan petunjuk ilahi yang mengalir dari dalam hatimu sendiri. Dan yang lebih dalam dari intuisi adalah keyakinan. Kamu tidak lagi ragu seperti dulu. Kamu tidak butuh bukti untuk tahu mana jalan yang benar. Kamu melangkah bukan karena semua sudah jelas, tapi karena jiwamu berkata, inilah waktunya. Di titik ini, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu mulai merasakan kehadiran ilahi di sisimu. Kamu dibimbing, kamu dipandu. Dan bahkan saat dunia tidak mengerti keputusanmu, kamu tahu. Kamu hanya mengikuti suara yang lebih tinggi. Jiwa terpilih, jika kamu merasakan semuanya mulai selaras antara tanda, rasa, dan waktu, itu artinya kekuatan tertinggimu telah bangkit. Jangan abaikan. Percayalah pada bisikan yang muncul dari kedalaman jiwamu sendiri. Itu bukan khayalan, itu adalah panggilan. Bab 5. Transformasi fisik, lebih kuat dan bertenaga. Tubuhmu adalah cerminan langsung dari energi yang kamu simpan dan arahkan. Ketika kamu berhenti membuang energi vital melalui pelampiasan yang tak sadar, tubuh mulai membangun kembali kekuatannya dari dalam. Jiwa terpilih ini bukan sekadar perubahan kecil. Ini adalah transformasi total. Kamu akan mulai merasakannya. Nafasmu lebih dalam, kakimu lebih kokoh, tubuhmu lebih ringan, tapi penuh tenaga. Mata yang dulu sayu kini bersinar dengan kesadaran. Wajah yang dulu lelah kini tampak segar meski tanpa riasan atau tidur panjang. Karena kamu tidak lagi kehilangan bahan bakar utama kehidupan. Kamu menyimpannya, memurnikannya, dan tubuhmu mulai menyatu dengan getaran baru itu. Setiap sel dalam tubuhmu kini bekerja dalam harmoni. Sistem kekebalanmu menguat, otot-ototmu terasa hidup, bahkan posturmu berubah seolah tubuhmu tahu bahwa kamu sedang bangkit menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu akan mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya kamu abaikan. Cara kamu berjalan lebih tegap, caramu berbicara lebih mantap, caramu memandang dunia berubah sepenuhnya. Ini bukan tentang menjadi sempurna secara fisik, tapi tentang menjadi penuh energi hidup.
Karena tubuh yang terisi oleh energi spiritual yang bersih akan memancarkan daya tarik alami, bukan dari luar, tapi dari dalam. Orang lain akan mulai melihat perubahanmu, meski mereka tak tahu apa yang kamu ubah. Dan jangan heran jika tubuhmu mulai menolak hal-hal yang merusak, makanan sembarangan, kebiasaan malas, atau lingkungan yang toksik. Ini adalah bagian dari transformasi. Jiwa yang sedang bangkit akan menciptakan tubuh yang kuat untuk menopangnya. Karena perjalanan spiritual sejati bukan hanya soal pikiran dan hati, tapi juga tentang merawat wadah ilahi yang kamu tinggali ini. Kamu akan merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Bukan karena sesuatu dari luar, tapi karena api dalam dirimu telah menyala. Ini adalah bukti nyata bahwa energi seksual yang dijaga bukan hanya mengangkat kesadaran, tapi juga menghidupkan tubuh. Jiwa yang bersih, pikiran yang jernih, dan tubuh yang kuat. Itulah kombinasi dari manusia spiritual sejati yang sedang kamu wujudkan. Bab 6. Tarikan energi. Orang-orang tertarik secara alami, tanpa kamu berusaha, tanpa kamu mencari perhatian. Tiba-tiba orang-orang mulai memperhatikanmu. Mereka menatap lebih lama, mereka mendengarkan lebih dalam, mereka merasa nyaman berada di dekatmu, meskipun kamu tak banyak bicara. Ini bukan karena fisikmu berubah drastis, bukan karena kamu terlihat seksi dalam standar dunia. Ini karena kamu memancarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, ketenangan dan kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Jiwa yang tidak lagi bocor energinya akan memancarkan aura yang utuh, dan aura itulah yang mulai menarik orang tanpa kamu sadari. Kamu seperti medan magnet spiritual, bukan untuk memikat, tapi untuk membimbing. Bukan untuk menggoda, tapi untuk menyentuh hati. Orang akan merasa aman bersamamu. Bahkan mereka yang terluka, bingung atau gelisah, akan merasa seperti menemukan tempat bernaung saat berada di dekatmu. Ini karena energi dalam dirimu tidak lagi kacau. Kamu sudah melalui badai. Kamu sudah menahan diri. Kamu sudah menjaga api sucimu. Dan sekarang, kamu menjadi pusat ketenangan di tengah dunia yang bising. Tarikan ini bukan ilusi. Ini adalah efek alami dari jiwa yang kembali ke keseimbangannya. Kamu tidak perlu berkata banyak. Hadirmu saja cukup untuk mengguncang. Senyummu bukan basa-basi. Itu adalah pancaran dari kedamaian batin. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Mereka yang sadar akan merasakannya. Dan mereka yang masih tertidur akan penasaran, tanpa tahu mengapa mereka tertarik padamu. Namun, kamu harus ingat, dengan tarikan ini datang pula tanggung jawab. Karena bukan semua yang tertarik padamu itu membawa cahaya. Ada yang mendekat untuk mencari terangmu, tapi ada juga yang mendekat karena mereka ingin menyerap energimu. Jiwa terpilih, kamu harus tetap waspada. Tarikan spiritual bukan untuk dimainkan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase baru, di mana kehadiranmu bukan lagi milikmu sendiri, tapi juga menjadi alat semesta untuk menyentuh orang lain. Jaga energimu. Jangan biarkan siapapun mengambilnya tanpa sadar. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu sadar, energi ini sakral, dan kamu telah bekerja keras untuk membangunnya kembali dari dasar. Sekarang, kamu menjadi terang, dan terang sejati tidak pernah berteriak. Ia hanya bersinar. Bab 7. Mulai terjadi sinkronisitas jiwa terpilih. Ketika kamu berhenti membuang energimu secara sia-sia, kamu sedang mengirim sinyal baru ke alam semesta. Dan semesta, yang selalu mendengarkan getaranmu, mulai merespons dengan cara yang tidak biasa. Tiba-tiba, kamu mulai melihat angka-angka berulang. 11:11 menit, 222, 444, seolah ada pesan rahasia yang berusaha menembus kesadaranmu. Kamu bertemu orang yang kamu butuhkan, bukan yang kamu kejar. Kamu membuka satu video, membaca satu kalimat, mendengar satu lirik lagu, dan rasanya seperti pesan langsung dari Tuhan. Inilah yang disebut sinkronisitas, dan itu hanya muncul ketika kamu sudah cukup hening, cukup bersih, dan cukup peka untuk menangkapnya. Semesta tidak pernah diam, tapi hanya jiwa yang terjaga yang bisa mendengar bisikannya. Jangan anggap ini kebetulan. Tidak ada hal acak dalam kehidupan orang yang menjaga energinya. Ketika kamu hidup dengan penuh kesadaran, kamu sedang menyesuaikan dirimu dengan frekuensi takdirmu.
Petunjuk demi petunjuk mulai muncul. Situasi aneh namun bermakna mulai terjadi. Pintu yang dulu tertutup kini mulai terbuka dengan cara yang tidak bisa kamu rencanakan, tapi terasa benar dalam jiwamu. Setiap kejadian menjadi seperti keping puzzle yang mulai tersusun. Kamu mungkin belum tahu gambaran akhirnya, tapi kamu tahu, kamu sedang diarahkan. Bukan oleh logika, tapi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Dan kamu mulai percaya, bukan karena kamu mengerti, tapi karena hatimu mengenal frekuensi ini. Frekuensi takdir. Semakin kamu menjaga energi, semakin banyak sinkronisitas yang datang. Dan mereka datang lebih cepat, lebih sering, lebih jelas. Karena semesta bekerja paling kuat lewat jiwa-jiwa yang bersih dan siap. Jika kamu mengalami ini sekarang, jangan abaikan. Berhentilah sejenak, rasakan dan katakan dalam hati, aku mendengarmu. Ini adalah panggilan, bukan hiburan. Ini adalah konfirmasi, bukan kebetulan. Kamu tidak salah jalan. Kamu sedang dibimbing. Dan semakin kamu mengikuti arus ilahi ini, dengan menjaga energi, menjaga pikiran, menjaga hati, semakin cepat kamu sampai di tempat yang selama ini kamu cari, takdirmu yang sejati. Bab 8. Godaan akan meningkat tajam. Jangan pernah berpikir bahwa setelah kamu memilih jalan kesadaran, semuanya akan menjadi mudah. Justru sebaliknya, semakin terang cahayamu, semakin besar pula bayangan yang mencoba menghampiri. Semesta akan menguji. Energi-energi rendah yang dulu bergantung padamu tidak akan pergi diam-diam. Mereka akan menggoda, merayu, dan menyamar sebagai cinta, kesenangan, bahkan kenyamanan. Tiba-tiba seseorang dari masa lalu muncul. Tiba-tiba ada orang asing yang datang membawa kehangatan tapi juga getaran yang tak sejalan. Ini bukan kebetulan, ini adalah ujian. Karena setiap jiwa yang sedang naik level harus membuktikan bahwa dia layak untuk cahaya yang lebih tinggi. Godaan akan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Hasratmu yang dulu diam, tiba-tiba muncul lagi. Fantasi lama yang sudah kamu tinggalkan, tiba-tiba menghampiri di malam yang sepi. Jiwa terpilih, ini bukan kelemahanmu. Ini adalah bukti bahwa kamu sedang tumbuh dan ego lama sedang berjuang keras untuk bertahan hidup. Jangan melawan dengan kemarahan, tapi hadapi dengan kesadaran. Lihat godaan itu sebagai guru, sebagai cermin dari dirimu yang dulu, yang kini sedang kamu tinggalkan. Kamu tidak harus benci pada masa lalumu, tapi kamu juga tidak harus kembali ke sana. Karena kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu sedang menuju sesuatu yang jauh lebih tinggi, dan jalan ke sana selalu melewati ujian. Jika kamu bisa melewati fase ini tanpa menyerah, maka sesuatu akan berubah dalam dirimu secara permanen. Kamu tidak lagi goyah hanya karena godaan singgah. Kamu tidak lagi jatuh hanya karena kesepian. Kamu telah menjadi medan cahaya yang stabil, dan itu membuatmu tidak hanya kuat, tapi juga berbahaya bagi kegelapan. Jiwa terpilih. Tidak semua bisa sampai di titik ini, tapi kamu sudah sejauh ini, bukan untuk mundur. Kamu diuji bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk naik level. Dan setiap kali kamu menolak godaan dengan kesadaran, semesta mencatatnya dan membalasnya dengan kekuatan baru. Jadi bertahanlah, tenanglah, karena setelah godaan berlalu, kamu akan jadi pribadi yang tak bisa disentuh oleh energi rendah lagi. Kamu akan bebas, kamu akan murni, kamu akan naik. Bab 9. Kamu menjadi lebih damai dan bebas. Bayangkan hidup tanpa rasa haus yang tak pernah terpuaskan, tanpa kegelisahan yang terus menghantui pikiran, tanpa bayangan, fantasi, atau ketergantungan terhadap validasi dari luar. Jiwa terpilih. Itulah kebebasan sejati yang mulai kamu rasakan saat energi seksualmu tidak lagi mengendalikanmu. Ketika kamu berhenti dikuasai oleh hasrat, kamu tidak kehilangan sesuatu, kamu mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Rasa damai itu nyata, ringan, sunyi tapi penuh. Kamu tidak lagi merasa harus memiliki seseorang untuk merasa cukup. Kamu tidak lagi dikejar rasa ingin, karena hatimu sudah penuh dengan ada. Inilah rasa damai yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang tak lagi diperbudak oleh dorongan bawah.
Dan di titik ini, kamu bisa mencintai dengan cara yang berbeda. Bukan dengan mengikat, tapi dengan membebaskan. Bukan dengan menguasai, tapi dengan memahami. Kamu mulai mencintai tanpa agenda tersembunyi. Kamu memberi bukan karena ingin dihargai, tapi karena jiwamu memang ingin memberi. Ini adalah cinta murni, yang tidak datang dari rasa kurang, tapi dari rasa cukup. Energi seksual yang dulu terfragmentasi, kini menjadi cinta yang utuh. Kamu tidak lagi mencari pasangan sebagai pelampiasan, tapi sebagai perayaan. Kamu tidak lagi berharap orang lain melengkapi kamu, karena kamu sudah utuh. Dan dari keutuhan itulah kamu bisa hadir sebagai versi terbaik dari dirimu. Bagi dunia, bagi Tuhan, dan bagi siapapun yang diberkahi untuk mencintaimu. Inilah kebebasan spiritual yang tak bisa dibeli. Sebuah ketenangan yang tidak tergantung pada situasi luar. Ketika orang lain sibuk mengejar validasi, kamu duduk tenang dalam kehadiran ilahi. Ketika dunia berguncang oleh godaan dan pencitraan, kamu berjalan ringan, karena tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Jiwa terpilih, jika kamu mulai merasakan ini, maka ketahuilah. Kamu telah melewati badai, kamu telah melepaskan belenggu, dan kamu telah sampai di tempat di mana hanya sedikit yang bisa mencapai. Teruskan perjalanan ini, karena kedamaian yang kamu rasakan hari ini hanyalah awal dari kebebasan yang lebih besar yang akan datang. Bab 10. Hubungan dengan Tuhan dan alam semesta menguat. Ketika energi seksualmu tidak lagi tercecer keluar, sesuatu yang sakral mulai terjadi di dalam. Hening yang dulu terasa sunyi, kini terasa penuh. Doa yang dulu sekadar kata, kini menjadi percakapan yang hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasakan hadirat Tuhan bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran nyata di hatimu. Kamu tidak perlu tempat khusus atau ritual rumit, karena setiap napas menjadi doa, setiap langkah menjadi bentuk pengabdian. Jiwa terpilih, inilah momen di mana hubunganmu dengan Tuhan bukan lagi berdasarkan rasa takut, tapi berdasarkan cinta dan kesadaran yang dalam. Kamu tidak lagi merasa terpisah. Kamu tahu bahwa kamu selalu disertai, dan kamu bisa merasakannya setiap hari. Energi yang dulu tersebar karena nafsu kini terkonsentrasi ke dalam, menjadi bahan bakar spiritual. Meditasimu menjadi lebih dalam, heningmu lebih bermakna. Kamu duduk dalam diam dan tiba-tiba menangis, bukan karena sedih, tapi karena hatimu tersentuh oleh kehadiran ilahi yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Semesta pun merespons getaranmu yang baru, keajaiban kecil mulai datang, tanda-tanda mulai muncul, dan waktu seolah bekerja bersamamu. Inilah jalan pulang, bukan menuju tempat, tapi menuju kesejatian dirimu sendiri. Dan di sanalah Tuhan menunggu, bukan di awan, tapi di ruang terdalam jiwamu, yang selama ini tertutup oleh hasrat dan kebisingan dunia. Kamu akhirnya kembali, bukan sebagai orang yang lemah dan memohon, tapi sebagai jiwa yang utuh dan sadar. Kamu datang kepada Tuhan bukan hanya untuk meminta, tapi untuk berserah, untuk terhubung, untuk menyatu. Inilah hubungan spiritual yang sejati, tidak ramai, tidak heboh, tapi dalam dan menggetarkan. Jiwa yang telah membersihkan dirinya dari kekacauan dunia akan selalu menemukan jalan kembali ke sang sumber. Dan jika kamu sampai di titik ini, maka selamat. Karena kamu sedang mengalami perjumpaan paling sakral yang bisa dirasakan manusia. Disapa langsung oleh Tuhan, dalam sunyi yang penuh makna, dalam cinta yang tidak lagi bersyarat. Yang terakhir, bab 11. Aktivasi tujuan jiwa. Saat kamu berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal fana dan sesaat, kekuatan dalam dirimu mulai bangkit. Tidak lagi teralihkan oleh keinginan duniawi, kamu mulai merasakan getaran yang lebih dalam, dorongan untuk menjadi sesuatu yang berarti. Jiwa terpilih, ini bukan ambisi kosong, ini adalah panggilan. Bukan dari luar, tapi dari inti jiwamu sendiri. Kamu mulai terinspirasi untuk mencipta, bukan untuk popularitas, tapi untuk kebaikan. Kamu ingin berbicara, bukan agar didengar, tapi agar menyadarkan. Kamu mulai melihat bahwa hidupmu bukan milikmu semata. Ada sesuatu yang lebih besar, yang menuntut untuk diwujudkan melalui tanganmu, langkahmu, dan suara hatimu.
perasaan itu tumbuh makin kuat. Kamu ingin membantu orang lain, ingin membangun, ingin menyembuhkan. Kamu tidak tahu dari mana datangnya semangat itu, tapi ia membakar jiwamu siang dan malam. Inilah saat takdirmu mulai aktif. Karena energi yang dulu bocor, kini kembali menjadi bahan bakar. Dan kamu akan kaget melihat betapa produktif, kreatif, dan jernihnya dirimu sekarang. Visi-visi besar mulai muncul. Ide-ide yang kamu tunda selama ini kini terasa penting. Kamu tidak bisa lagi menunda, karena ada dorongan dari dalam yang berkata, lakukan sekarang, dunia menunggu bagianmu. Jiwa yang bersih akan selalu disambungkan dengan misi sucinya. Dan jika kamu mulai merasakan ini, maka kamu sedang memasuki zona panggilan jiwa yang sebenarnya. Jangan abaikan perasaan ini. Jangan tunggu segalanya sempurna. Karena ketika jiwa dipanggil, semesta akan menyediakan jalannya. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, ilmu yang kamu butuhkan, dan peluang yang selaras. Kamu tidak harus tahu seluruh rutenya. Cukup melangkah dengan keberanian dan niat yang tulus. Jiwa terpilih, jika kamu sudah sampai di titik ini, maka selamat. Kamu bukan lagi sekadar manusia biasa yang berjalan tanpa arah. Kamu adalah pembawa misi, penyalur cahaya, dan setiap langkahmu mulai hari ini adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jiwa terpilih, ini bukan tentang menahan diri, ini tentang membebaskan kekuatan tertinggimu. Dunia tidak pernah memberitahu kita bahwa energi seksual adalah alat transenden, bahwa ia bisa mengangkatmu dari penderitaan menjadi pemimpin, dari kegelapan menjadi cahaya. Tapi sekarang kamu tahu, kamu sedang melalui gerbang transformasi yang hanya dipilih untuk mereka yang siap. Kamu bukan orang biasa. Kamu bukan hanya manusia yang lahir untuk bekerja dan mati. Kamu dilahirkan untuk menjadi cahaya di tengah dunia yang kehilangan arah. Dan jika kamu telah memutuskan untuk berhenti berhubungan seksual demi perjalanan spiritualmu, maka kamu telah mengambil langkah pertama menjadi versi terbaik dirimu yang sesungguhnya. Kini saatnya berdiri, jangan mundur. Jangan tergoda. Dunia sedang menunggu kekuatan spiritualmu terbangkitkan sepenuhnya. Bangkitlah, jiwa terpilih. Ini adalah medan perang kesadaran. Ini adalah panggilan para pemimpin baru peradaban. Dan kamu salah satunya. Jika hatimu bergetar saat menonton ini, itu bukan kebetulan. Semesta telah mengarahkanmu ke sini karena waktumu telah tiba.